Berpindah ke jantung Jawa Tengah, kita tiba di Kelurahan Bergaslor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Bergaslor merupakan wilayah yang diberkahi oleh curah hujan yang tinggi dan menjadikannya sangat ideal untuk pertanian. Mayoritas penduduknya memang Muslim, namun keberadaan dari komunitas Kristen dan juga Katolik mencerminkan adanya toleransi budaya yang kuat di wilayah ini. Bergaslor menjadi pusat aktivitas budaya dan juga ekonomi lokal yang didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang solid. Bergaslor merupakan permata budaya lokal yang sangat patut untuk dibanggakan. Warganya masih sangat aktif melestarikan reog, cerita rakyat, dan juga kulinernya seperti singkong keju berkah. Di balik itu semua hadir inovasi unik dari seorang seniman yaitu Bapak Sidi Gunawan melalui seni pari coreknya. Seni pari corek merupakan seni yang dilakukan dengan mengubah sawah menjadi lukisan padi dan berhasil menarik perhatian banyak masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai kisah dan inspirasinya, kami pun mendengarkan secara langsung cerita dari beliau. Ia membagikan bagaimana ide itu tumbuh dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Baik Bapak, selamat sore. Sebelum perkenalkan, nama saya Anaya Raisya. Saya dari perwakilan kelompok 4 dari tim KKN Undip 108 di Bergaslor. Hari ini kami izin mewawancarai Bapak terkait kebudayaan yang ada di Bergaslor. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan dari Bapak. Mungkin nama saya dulu ya. Iya Pak. Nama saya Gunawan. Sebenarnya saya seorang petani saja ya, bukan. Kebetulan saya memang pemilik kafe Lojirodo, dan saya tinggal di kampung Sidoarjo, Kelurahan Bergaslor. Mungkin bisa saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak itu melihat keanekaragaman kebudayaan yang ada di Bergaslor? Sebenarnya cukup banyak ya, walaupun tidak banyak sekali. Memang ada beberapa kebudayaan yang masih dilakukan sampai sekarang. Ada merti dusun di kampung situ, kampung Pendem. Jadi dusun Pendem, ini tuh dulu namanya dusun Pendem. Sekarang berubah menjadi Sidoarjo. Nah, di sini itu tiap tahun selalu ada merti dusun. Merti dusun itu apa ya istilahnya, doa bersama untuk mendoakan arwah leluhur, bersih kampung, seperti itu. Kemudian ada beberapa lagi untuk di Bergaslor. Memang untuk kebudayaan ya mungkin lebih ke seni ya, ada istilahnya reog ya, jaran kepang ada. Kemudian di sini juga sebenarnya ada tiap minggu itu ada latihan tari anak-anak di sini ada. Itu yang dilakukan di Warung Pasunama atau bukan Pak? Ada lagi? Oh beda mungkin. Oh ya. beda. Beda. Di sini ada yang namanya Wulan ya, dia memang seorang memang senang menari dan dia cukup paham dan melatih anak-anak kecil untuk biasa belajar latihan tari di situ. Mungkin kalau untuk kesenian dari Bapaknya sendiri ada seni pari ya Pak di sini, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, ini pari corek ya, itu memang saya yang mulai dulu sekitar tahun 2019 mungkin. Jadi awalnya saya memang diberi bibit padi varietas Black Madras. Jadi ini varietas padi yang daunnya hitam. Nah, kemudian saya coba untuk membuat sesuatu dengan adanya daun warna hitam ini untuk saya jadikan semacam pola-pola begitu. Kemudian tak coba untuk membuat semacam gambar dengan padi dua varietas ini. Pertama dulu saya memang menggambar wajah saya sendiri. Ya kebetulan viral dan ya sampai sekarang masih ya, masih hampir tiap musim tanam saya selalu membuat gambar. Dan dengan ini juga, dengan seni pari corek ini kami mencoba mengajak anak-anak muda untuk kembali ke sawah, walaupun di sini memang lebih ke menggambar ya. Tapi otomatis juga karena padi ini juga menghasilkan beras, jadi kita
menanam padi sambil berseni. Intinya menanam padi dengan sentuhan seni, kira-kira begitu. Itu spiral juga kan Pak, itu di mana-mana. Lalu saya lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak, apakah sekiranya Bapak tahu siapa saja tokoh masyarakat di Bergaslor ini yang berperan penting dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan? Ada cukup banyak ya sebenarnya. Kalau di kampung sini di dusun Pendem Sidoarjo ini ada Pak Budi Slamet, kemudian ada Pak Broto, ada Pak Aris, kemudian yang sepuh-sepuh sayang sudah ini almarhum Pak Raharjo dulu, kemudian Pak Arbain teman saya sekarang sudah cukup tua, sudah nggak bisa kan ya karena kena sakit stroke, jadi padahal dia sangat ya tokoh yang sangat penting waktu itu. Kalau dari tokoh-tokoh tersebut itu seni apa ya Pak, atau kebudayaan seperti apa? Dia yang menjaga Mbak, jadi menjaga acara merti dusun. Jadi mereka yang sepuh-sepuh ini yang biasa terus selalu mengingatkan bahwa tiap tanggal Jumat Pon di bulan Juni itu selalu diadakan acara merti dusun. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintahan di dusun Pendem Sidoarjo ini untuk diadakan di setiap Jumat Pon di bulan Juni. Lalu Pak, dengan banyak budaya yang di Bergaslor tersebut, ada nggak sih Pak budaya khas yang benar-benar masih dilestarikan, termasuk yang tadi yang Bapak sebut? Yang masih berjalan merti dusun. Merti dusun Pendem itu selalu diadakan, kecuali bahkan waktu COVID pun karena ini sudah menjadi agenda rutin, jadi tetap kita adakan walaupun hanya sedikit orang. Ya, kita undang sedikit tokoh-tokoh aja, yang penting kita berdoa bersama, mendoakan para leluhur, mendoakan bumi Pendem Sidoarjo ini. Lalu ada nggak Pak kolaborasi antara tokoh lokal, pemerintah, dan juga masyarakat dalam mengembangkan budaya dan juga pariwisata di Bergaslor? Mungkin dari selain merti dusun tersebut ada nggak? Agak sulit saya menjawab ini. Jadi setahu saya kami misalnya seni paricorak ini kita memang tidak melibatkan dari pemerintahan, tidak ada. Kadang kita mengundang, kalau ada acara merti dusun misalnya kita undang misalnya dari pihak kelurahan, kecamatan, itu kadang kita undang, tapi itu tidak mesti kita undang. Kemudian kalau misalnya kalau ini bisa disebut kebudayaan ya, paricorak ini kita memang beberapa kali menghubungi beberapa tokoh, bahkan tokoh nasional, untuk kita beri semacam proposal untuk membiayai seni paricorak ini. Ya, dulu seperti Pak Gubernur Ganjar, Pak Ganjar Gubernur, kemudian ini kemarin gambar Pak Wakil Menteri Pertanian Pak Daryono, Pak Mahfud, sama ke MDP. Ya, kemudian itu ada acara bulan Bung Karno, kita gambar Pak Karno. Yang ingat itu Pak. Kalau berarti dari tokoh-tokoh pemerintah sendiri itu mereka meresponnya bagaimana ya Pak, kalau boleh tahu? Setahu saya dari Dinas Pariwisata, ya setahu saya cuma pernah datang ke sini hanya mendata, tapi untuk memberi semacam apresiasi. Ya pernah saya diapresiasi dari komunitas paricorak ini, mungkin semacam piagam atau apa, cuma saya enggak bawa. Tapi ada aja gitu. Oh baik Pak, terima kasih. Lalu selain hal tersebut, potensi kebudayaan dan potensi lingkungan di daerah Bergaslor ini tuh apa ya Pak kira-kira? Seperti sawah atau hal lain yang bisa iya. Saya sebenarnya sangat memperhatikan itu. Ya. Jadi sebenarnya di Bergaslor ini potensi untuk wisata kan luar biasa. Dalam arti sini sudah cukup kota ya, istilahnya cukup ramai, daerah industri, tapi syukur alhamdulillah masih ada sawah-sawah yang cukup luas di sini dengan pemandangan yang cukup indah lah. Kemudian akses masih cukup gampang, tidak begitu jauh dari kota. Ini sebenarnya kalau kami memandang sangat potensial untuk jadi
tempat ya semacam wisata untuk mencari ketenangan itu masih sangat memungkinkan. Saya sendiri dari pribadi kalau misalkan lagi suntuk mau bosen ke Semarang bawah, biasanya saya sama teman-teman saya ke Semarang atas buat nyari udara yang lebih segar gitu. Betul. Dan dari sini sebenarnya sangat sangat potensial untuk itu. Ya. Lalu dari Bapak sendiri, apakah Bapak melihat adanya perubahan dalam cara masyarakat memandang budaya tradisional menjadi kos? Oh ya jelas. Sama di sini di Bergaslor ini sekarang begitu banyak pendatang, kemudian apa ya macam-macam keyakinan. Jadi ini pandangan saya, jadi budaya-budaya yang lebih ke tradisional Jawa itu memang sangat terkikis. Kami yang tua-tua ini memang berusaha betul untuk selalu menjaga tradisi-tradisi Jawa kalau boleh saya untuk terus dipertahankan. Jadi ya, kami dengan beberapa teman sesepuh-sesepuh di sini untuk selalu menjaga itu dengan mengajak yang muda-muda, walaupun apa ya kadang saya agak prihatinnya yang muda-muda ini hanya seneng perayaannya, jadi apa ya gampangannya resepsi nih rame-rame nih. Tapi dalam prosesnya kurang. Jadi waktu ada, padahal ini yang paling penting kan ada doa bersama, mendoakan tanah air di sini, kemudian mendoakan leluhur yang sudah membuka lahan ini menjadi tempat pemukiman itu. Sebenarnya itu yang esensi paling penting. Cuma yang saya lihat masih kurang. Tapi saya berharap nanti selalu ada yang mudah-mudahan untuk terus mempertahankan. Lalu dari tokoh budaya tersebut, bagaimana sih cara menghadapi tantangan tersebut Pak? Selain tadi mungkin apakah pernah mengajak agensi atau kumpul bareng dengan masyarakat muda atau tukar pikiran dengan komunitas lingkungan atau komunitas kebudayaan? Apakah kenapa? Beberapa kali pernah, jadi kita kumpulkan dari semua elemen masyarakat di sini untuk membicarakan apa ya masalah budaya-budaya yang ada di sini ya, dan itu pernah kita membuat kesepakatan itu tadi lah. Jadi kesepakatan untuk selalu diadakan Masjid Dusun misalnya itu diputuskan oleh semua elemen masyarakat, waktu itu dihadiri banyak sekali sih, disepakati untuk diadakan di bulan Juni di hari Jumat Pon. Itu sudah menjadi kesepakatan dan kita pertahankan itu setiap kali jatuh di hari itu harus diadakan. Terima kasih. Lalu menurut Bapak sendiri, apa nilai paling penting dari kebudayaan lokal yang harus dijaga oleh masyarakat Bergaslor? Maksudnya nilai paling penting dalam menjaga kebudayaan lokal itu dari masyarakat kan sebaiknya seperti apa gitu? Nilai yang paling penting ya nilai-nilai kehidupan Mbak ya. Jadi maaf kalau kami yang tua-tua ini sekarang memandang nggak susah saya membahas lagi. Jadi saya nggak tahu budaya kapitalis ini sekarang sudah itu mengakar, saya nggak tahu. Jadi hidup ini hanya tentang uang, tentang ekonomi, sampai mereka melupakan esensi bahwa kita itu manusia yang butuh ketentraman, kedamaian, bukan hanya uang, ekonomi ya Pak ya, mementingkan nilai-nilai betul. Ya, Pak ya. Sebenarnya budaya Jawa itu mencoba untuk menyelaraskan kehidupan ini dengan alam, bahwa hidup ini bukan sekedar uang itu. Nah, ya itulah keprihatinan kami. Untuk closing statement ya Pak, apakah Bapak ada harapan terhadap generasi muda di Bergaslor dalam menjaga keanekaragaman budaya? Ya, kalau saya lebih ke mencoba memahami. Saya berharap pemuda-pemuda sekarang itu lebih memahami arti kehidupan ini. Lebih memahami bahwa kita itu manusia yang agak susah saya membahasakannya. Yang harusnya gimana ya? Saya tahu lagi. Jadi saya ingin pemuda sekarang itu lebih memahami kehidupan ini yang lebih
kalau Jawa itu lebih memahami kasunyatan urip. Jadi kalau saya memandangkan hidup ini seperti ini, jadi kita itu hidup ini seperti ilusi. Sayang saya itu bukan orang yang ahli bahasa, tapi intinya begini. Sebenarnya hidup ini kan ilusi. Ada yang kasunyatan kehidupan ini menurut saya itu sebenarnya ke kosongan atau suwung kalau bahasa. Suwung itu bukan berarti tidak ada apa-apa, tapi suwung itulah sebenarnya esensi dari kehidupan. Jadi disitulah ada ketenangan, kedamaian. Sementara yang ada sekarang kan orang lebih meyakini ilusi ini sebagai kenyataan. Akhirnya mereka berlomba-lomba mencari kesenangan, yang dikejar itu kesenangan yang Duniawi aja. bagi saya itu padahal itu semu gitu. Saya seringkali melihat fenomena itu, pengunjung loji misalnya itu kan banyak macam-macam orang, saya itu banyak melihat. Belum lama ini pun saya kemarin ada tamu yang pengen ketemu saya, kemudian saya ajak ngomong, dia seorang yang kaya raya kalau menurut saya, perusahaannya banyak, tapi kehidupannya maaf agak tidak begitu tenang, tidak begitu damai. Padahal bahkan dia sempat ngomong saya itu heran, kenapa ini banyak pengunjung loji kok bisa tertawa lepas. Padahal saya tahu bahwa orang-orang itu sebenarnya tidak sekaya saya gitu. Pendapatan saya itu minimal per bulan 25 miliar. Tapi dia merasa hidupnya tidak tenang atau tidak, dia merasa tidak sukses. Belum bisa meraih apa caranya bahagia kayak gitu. Betul, lah itulah. Lah saya berharap pemuda-pemuda sekarang itu untuk memahami hidup ini seperti apa Mbak? Aku rasa bahasa ini susah. Seperti itu. Di kehidupan ini kita nggak cuma mencari apa yang menguntungkan saja, tapi juga mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya tolong nanti dirasakan. Siapa? Ya kira itu aja lah Mbak. Kalau saya beri pesan ke yang muda-muda, cobalah cari esensi kehidupan ini sebenarnya apa. Carilah ketenangan, kebahagiaan. Ketenangan itu lebih tinggi dari kebahagiaan. Kalau kebahagiaan mungkin lebih ke kesenangan atau apa. Tapi cobalah dicari itu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih juga atas waktu Pak Gun. Ya, sama-sama yo. Ya. Maaf juga mungkin bahasa saya kurang bisa dicerna atau diterima ya, karena memang saya bukan seorang akademisi, saya hanya lulusan SMA. Tapi keren Pak bisa membuat kafe kayak gini selalu ramai pengunjungnya. Sebenarnya saya membuat ini bukan dengan pikiran, saya lebih membuat ini dengan perasaan. Yang saya bentuk, yang saya bangun ini lebih ke karakter lebih ke perasaan. Jadi saya bukan ahli gambar, cuma ya gambar tapi apa ya, lebih ke menuangkan perasaan lah. Iya, dasarnya kira-kira seperti itu. Selamat malam Mas. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Naya Mas. Saya perwakilan dari kelompok 4 tim KKN Undip 108. Hari ini kami ingin mewawancara Mas Surya sedikit mengenai kebudayaan dan juga tradisi yang ada di Bergaslor. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan Mas Surya sendiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya anak muda yang cukup suka dengan kebudayaan karena per hari ini tidak banyak orang yang suka tradisi dan budaya. Bahkan orang-orang hari ini itu menganggap itu hal yang terlalu kuno. Padahal sebenarnya kalau kita melihat apa yang sudah ada dari leluhur kita, itu sebenarnya banyak puzzle-puzzle yang lebih enak gitu daripada apa yang kita lakukan di dunia yang serba cepat serba instan. Itu sih menurutku kalau perkenalan cukup segitu aja. Mungkin bisa jelaskan juga Mas sedikit mengenai komunitas yang Mas buat di sini, yaitu komunitas Ruang Berkembang. Oke, Ruang Berkembang itu sebenarnya komunitas yang cukup tidak terencana, tapi ternyata sampai hari ini jalan 7 tahun itu cukup besar. Jadi kita memang mencoba menggali potensi dari teman-teman, tidak hanya di Bergaslor tapi juga di Kabupaten Semarang. Banyak orang yang berpotensi banyak tentang kesenian,
terus juga tentang kesusastraan sampai tari-tarian gitu. Cuma dia tidak punya panggung untuk ini. Aku ketika ngelakuin apa yang aku lakuin di seni ini, mau makan apa, mau dapat panggung apa, kayak gitu sih. Akhirnya kita sebagai teman yang memang sengaja bikin wadah, aku bilang wadah ya, ini bisa diakses siapapun yang pengen mengakses itu, aku ikut andil dalam berkesenian. Singkatnya kayak gitu. Kalau dari Mas Surya sendiri, kalau Mas melihat kebudayaan dan tradisi yang ada di Bergaslor ini kayak apa ya Mas? Bergaslor tidak cukup banyak, bahkan sengaja diciptakan menurut saya. Sengaja diciptakan. Karena memang Bergaslor itu yang asli. Maksudnya SDM yang asli itu Bergaslornya sendiri. Terutama kalau kita melihat di belakang sini ada Tegal Sari, di sini ada Sidorejo, Kendem, itu memang hampir 90% pendatang. Jadi kayak tidak ada kebudayaan yang memang itu ada dan menjadi tradisi akhirnya. Artinya kalau aku melihat di Dusun Pendem ini sendiri dari tahun 2017 mengadakan yang namanya Merti Dusun. Terus petani-petani yang ada, walaupun dari Desa Pendem sendiri, Desa Tegal Sari itu tidak ada yang bertani. Mungkin ada, tapi kan cuma 1-2 gitu. Tak anggap gak ada gitu. Itu baru bikin kayak acara tradisi kita sebelum tanam bareng itu, kayak bikin acara selamatan gitu ya. Makan segala macam untuk salah satu bentuk dari rasa terima kasih kita terhadap bumi yang sudah ngasih makan kita. Apalagi? Menurut Mas sendiri kan Mas sebagai generasi yang masih tergolong generasi muda nih Mas. Muda. Menurut Mas seberapa penting sih budaya itu untuk kerap terus dilestarikan? Menurut saya sangat penting, sangat-sangat penting, karena melihat pasca COVID ya, aku menyebut COVID, kita memang sengaja di-shifting oleh pemangku dunia mungkin untuk arahnya serba instan, serba cepat, dan kita meninggalkan nilai-nilai dan tradisi yang sudah ada. Salah satu contoh, kalau saya melihat unggah-ungguh ya, unggah-ungguh itu kayak bagaimana anak muda dengan orang tua ketika bertemu dan segala macam itu seignoran itu menurut saya per hari ini. Jadi ketika kayak apa yang dilakukan di Merti Dusun seperti di Kampung Pendem ini, itu bisa semua generasi jadi satu. Semua generasi jadi satu untuk mengikuti serangkaian acara yang sudah ada. Jadi kayak mereka itu yang tua dulu pernah mungkin di kampung sebelum jadi pendatang itu pernah ada segala macam, itu kayak kerasa, oh ini loh ada nilai-nilai luhur yang memang bisa kita keluarkan ke anak. Jadi menurut saya sangat penting, karena kalau itu memang benar-benar gila, mungkin aku menganggap tidak ada rasa manusiawinya mungkin ya. Jadi nilai-nilai itu sih, kalau aku melihatnya kebudayaan itu yang dianggap kebudayaan dan tradisi yang dianggap itu nilainya, bukan tentang ini apa sih ya, bahkan sampai hari ini dianggap kuno. Mas sendiri caranya membangkitkan atau memberikan apa ya, menjelaskan lah kepada generasi muda ini nilai-nilai ini itu tuh ada loh sebenarnya. Itu menurut Mas Surya gimana sih cara yang paling sebaiknya dilakukan? Ya salah satu yang kita lakukan di ruang berkembang itu ada dialog, ada diskusi. Kayak pernah diskusi tentang sadar dasar, itu menjelaskan tentang akar kita itu dulu seperti apa. Terus mbah-mbah kita itu dulu berbuat seperti apa, bisa sampai kayak gini. Terus bagaimana cara mensikapi ketika kalian sedang ada masalah, terus menganggap itu sebagai hiperrealitas. Padahal sebenarnya itu cuma bagian dari perjalanan gitu. Nah, orang-orang sekarang banyak yang depresi karena mungkin tidak melihat nilai-nilai luhur yang ada di zaman dulu, bagaimana cara mensiasati masalah, bagaimana cara mencari solusi. Itu menurutku dengan kebudayaan dan tradisi yang ada, kalau memang diambil nilai-nilainya, sering ngobrol sama orang tua yang sudah pernah bahasanya memakan asam garam gitu ya, garam asam, itu mereka sebenarnya bisa sih. Tapi ya kembali lagi, seignoran apa
si anak itu terhadap apa sih yang sudah ada, atau memang dia harus sesuai dengan kehendak dia sendiri, ngikutin zaman segala macam. Berarti menurut Mas sendiri, generasi muda ini sejauh ini sudah berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal itu sejauh mana? Harus dipaksa. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Jadi kayak misalkan ada acara kayak acara besok ini, acara militan gitu. Salah satunya dijadiin panitia. Ketika dia dijadiin panitia, oh ternyata ada yang namanya ingkung, oh ternyata ada yang namanya tumpeng. Akhirnya sedikit dikasih tahu aja, oh tumpeng itu artinya kalau Jawa itu kan menuju pangeran, jadi menuju ke satu keesaan tunggal gitu. Akhirnya mereka baru-baru ngerti. Salah satunya caranya menurut saya dipaksa. Karena biasa kan orang tua kan nganggap aku nggak mampu nih kalau misalkan memang itu orang tua, jadi orang tua cukup ngomong tamu ya biar anak-anak itu, ya akhirnya anak-anak itu nanti ketanam di dalam jiwa anak itu sendiri untuk tahun ini ada enggak, tahun ini ada enggak, dia mempertanyakan. Dan karena acaranya itu biasanya tiap suro kan di situ, itu mempertanyakan ini udah suro mau dibikin acara enggak, terus acaranya seperti apa. Jadi ada titik kerinduan itu yang bisa untuk adiknya itu diajak sekali. Itu sih kalau per hari ini cara mensikapinya untuk generasi dengan cara paksa. Lalu dari Mas Surya sendiri, adakah harapan terhadap generasi muda ini, khususnya yang ada di daerah Bergaslor, dalam menjaga keanekaragaman budaya serta turut melestarikan budaya dan tradisi yang? Iya, harapan saya berangkat dari kesadaran. Semua itu berangkat dari kesadaran. Salah satu kesadarannya yaitu tadi, kayak nanggap kalau tahun ini udah harus ada. Terus mungkin dia tanya ke orang tua, ini mau diadain apa enggak? Itu jadi kayak kalau bukan berangkat dari kesadaran, mereka tetap terus dipaksa, akhirnya enggak jalan. Saya itu. Mungkin sekian itu aja sih Mas pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Surya. Terima kasih juga nyempetin dan datang ke sini ketemu kami. Terima kasih Mas. Sama-sama.